LBH Jakarta bersama mahasiswa dan warga menggelar aksi di depan gedung DPR RI setelah pengesahan RKUHP. Sejumlah penolakan pun muncul dari berbagai kalangan masyarakat usai DPR mengesahkan RUKUHP menjadi undang-undang dalam rapat paripurna hari ini. Selain LBH, sejumlah perwakilan mahasiswa, organisasi masyarakat, dan warga juga turut berkumpul di depan gedung MPR DPR RI. Mereka menolak pengesahan RKUHP karena banyak pasal yang dinilai bermasalah. Kami akan mengajak Anda langsung menuju pemirsa ke gedung MPR DPR RI. Sudah ada rekan kami Rizky Darmansyah. Rizky, apakah sampai saat ini aksi demonstrasi masih berlangsung dan bagaimana respon dari anggota DPR sendiri atas aksi demonstrasi ini? Iya, Tisa Noveni dan juga pemirsa, hingga saat ini aksi penolakan pengesahan RKUHP yang hari ini telah dilakukan oleh DPR bersama dengan pemerintah ini terus berlangsung di depan gedung MPR DPR. Bisa Anda lihat masa di belakang saya masih berkumpul, berorasi. Ini berasal dari sejumlah kalangan masyarakat, sejumlah kelompok masyarakat. Tadi ada LBH Jakarta, ada perwakilan dari mahasiswa, ada juga sejumlah warga yang terus berkumpul hari ini menilai dan juga menolak adanya pengesahan ini karena mereka menilai masih banyak pasal-pasal bermasalah di dalam KUHP ini atau RKUHP yang telah disahkan ini, dan mereka juga tidak yakin jika nanti menempuh jalur judicial review di Mahkamah Konstitusi jalan mereka akan mulus. Untuk membahas lebih jelasnya dan juga mengetahui tuntutan apa saja yang dilayangkan oleh massa yang menggelar aksi pada hari ini di depan gedung MPR DPR, kita sudah bersama dengan Mas Bayu Satrio Utomo selaku Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia. Halo, selamat sore Mas, apa kabar Mas? Selamat sore, alhamdulillah kabar baik Mas. Mas Bayu, mungkin boleh jelaskan terlebih dahulu, hari ini teman-teman dari mana saja Mas Bayu? Ya, kami tergabung dalam Aliansi Reformasi Nasional Reformasi KUHP, dan ini adalah gabungan dari berbagai elemen masyarakat sipil. Namun memang hari ini adalah aksi simbolik yang dilangsungkan untuk mendelegitimasi keputusan yang berlangsung di dalam gedung DPR RI pada 6 Desember 2022 yang mengesahkan RKUHP. Tuntutannya apa saja? Kalau saya tidak salah dengar BEM UI begitu ya, Mas juga menyampaikan ada 48 sebenarnya. Yang paling krusial poin mana? Pasal mana yang dinilai? Ya, tentu yang paling krusial adalah pasal-pasal terkait dengan kebebasan berekspresi dan juga penyampaian pendapat di muka umum. Nah, ini kan memang mahasiswa telah bergerak tidak hanya di tahun 2022, tetapi juga mulai dari tahun 2019. Yang perlu diperhatikan dan perlu menjadi renungan bagi DPR dan pemerintah, di tahun 2019 ada 5 nyawa mahasiswa yang melayang akibat demonstrasi yang dilakukan di 2019, dan salah satu tuntutannya adalah menolak RKUHP. Angka ini adalah bukan angka yang kemudian hanya menjadi data statistik dalam aksi demonstrasi mahasiswa, tapi lebih kepada tanggung jawab pemerintah dan DPR untuk kemudian memperhatikan masukan-masukan dari masyarakat sipil dan juga mahasiswa. Nah, tentu pasal-pasal seperti misalnya penghinaan terhadap lembaga negara, penghinaan terhadap kekuasaan umum, penyerangan harkat dan martabat presiden, ini tidak sejalan dengan semangat awal RKUHP itu ada. Semangat awal RKUHP adalah demokratisasi dan dekolonialisasi. Di dalam aspek demokratisasi tentu pasal ini sangat jauh dan menyimpang dari proses demokratisasi. Dan yang kedua, dekolonialisasi. Pasal ini kembali menghadirkan watak kolonial dalam KUHP kita. Padahal pasal-pasal tentang penghinaan tadi itu sudah dianulir oleh putusan MK 2006 dan 2007 yang menilai bahwa pasal tersebut tidak sejalan dengan Undang-Undang Dasar kita. Nah, oleh karenanya kami menolak pasal-pasal tersebut untuk hadir kembali, untuk kemudian menjadikan KUHP kita menjadi KUHP kolonial kembali. Apakah kemudian kita mau hari ini kita dijajah oleh bangsa kita sendiri? Tentu itu kita tidak mau untuk dijajah oleh bangsa kita sendiri. Dan yang kedua adalah tentang pasal hukuman pidana bagi demonstrasi, pawai, unjuk rasa yang tanpa pemberitahuan. Ini tentu akan memberangus semangat menyampaikan pendapat, kemerdekaan pendapat di muka umum, karena kami mahasiswa dan masyarakat sipil, tanpa adanya pasal ini saja, kami sudah kerap kali mendapatkan tindakan represif dari aparat di lapangan saat kami melakukan demonstrasi. Apalagi saat pasal ini disahkan.
tentu akan menambah legitimasi aparat untuk mempidanakan para demonstran yang turun ke jalan. Mas, ini kan sudah disahkan begitu. Pemerintah juga bilang ada jalurnya kok bisa judicial review di Mahkamah Konstitusi. Lantas kenapa ini teman-teman, BEM juga, mahasiswa juga ini melakukan aksi atau unjuk rasa demonstrasi pada hari ini? Pemerintah dan DPR selalu berlindung dalam mekanisme judicial review di Mahkamah Konstitusi. Tetapi kalau kita lihat bagaimana penolakan yang dilakukan, judicial review yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi, itu prosesnya tidak ideal. Dan bahkan terakhir kejadian pemecatan hakim MK itu membuat kami semakin tidak percaya terhadap Mahkamah Konstitusi. Jalur-jalur Mahkamah Konstitusi ini tentu tidak semua punya akses ke sana. Dan pada akhirnya jalur-jalur inilah yang kemudian selalu dijadikan alasan begitu ya oleh pemerintah dan DPR. Oh ya, kan ada Mahkamah Konstitusi gitu. Padahal tidak semudah itu. Oleh karenanya kami tidak akan mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi, tetapi kami akan membuat satu gelombang penolakan terhadap pengesahan RKUHP hari ini. Baik, terakhir sedikit Mas, ini berarti sampai kapan akan melakukan aksi pada hari ini? Ya tentu hari ini aksi akan terus berlangsung sampai agenda aksi selesai. Tetapi setelah aksi ini kita akan berkonsolidasi, kita akan mengkuatkan simpul-simpul yang ada di Jakarta maupun di daerah-daerah untuk melakukan gelombang penolakan. Baik, terima kasih Mas Bayu, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia. Itu tadi Tisa dan juga pemirsa aksi yang hingga saat ini terus berlangsung di depan gedung MPR DPR menolak pengesahan RKUHP yang hari ini telah disahkan, resmi disahkan oleh DPR RI.